Pemirsa, pesantren untuk para penghafal Quran dan yatim memiliki aktivitas yang padat selama bulan Ramadan. Semua yang berada di dalam pesantren antusias dan berlomba-lomba untuk meraih pahala Ramadan dengan beragam ibadah. Apalagi Ramadan sudah mendekati akhir dan umat muslim pun bertekad mendapatkan malam Lailatul Qadar. Reporter TV One pemirsa ada Adia Anwari dan juga juru kamera Bayu Rustam akan mengabarkan bagaimana suasana menjelang sahur di pesantren Tahfiz dan Yatim Al-Ansor Asmawiyah yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Adia, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi. Assalamualaikum pemirsa TV One. Sekarang saya sudah berada di Yayasan Al-Ansor di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Dan seperti yang terlihat di belakang saya pemirsa ini sedang dilakukan adanya ceramah atau tausiah, di mana tausiah ini dilakukan setelah tadi mereka sudah sholat tahajud. Nah memang kegiatan ini rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan setiap harinya. Dan santri-santri di sini kebanyakan masih usia sangat muda nih. Karena kebanyakan ini mereka di usia SD, SMP, hingga SMA. Namun di depan saya ini pemirsa nih kebanyakan sepertinya masih usia belasan tahun pemirsa. Dan juga memang yayasan ini sudah dibuka sejak tahun 1991 dan hingga kini memang sudah mempunyai ratusan santri dengan total kurang lebih 400 santri. Dan yang untuk santri tetap atau santri mukim itu sebanyak 85. Nah pemirsa, mari kita dengarkan dulu tausiah nih dari Ustadz Akli yang sedang bertugas untuk berceramah pada hari ini pemirsa. Kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi pungkasan atau penutup para nabi-nabi terdahulu, yang dimana umatnya sangat dimuliakan melebihi umat-umat terdahulu, yang dimana dijanjikan umatnya lebih masuk surga duluan daripada umat-umat terdahulu. Siapa umat Nabi Muhammad? Dikasihnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana di dalam Al-Quran Allah beribu banyak petunjuk buat kita kehidupan di dunia ini. Kebahagiaan dunia dan akhirat ada di dalam Al-Quran ketika kita mau mengamalkan. Insya Allah kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran kemuliaan mukjizat yang selama ini dan sampai sekarang ini kita hafal, kita pegang besarnya. Di lain itu Allah juga muliakan dengan Allah turunkan malam Lailatul Qadar, yang dimana di dalam malam Lailatul Qadar As-Sayyid Al-Habib Imam Haddad mengatakan, Al-Habib Al-Haddad mengatakan, malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Haddad menjelaskan 1000 bulan sama halnya 83 tahun ibadah lamanya. Berapa? 83 tahun ibadah. Itu 1000 bulan. Satu kali ibadahnya umatnya Nabi di malam Lailatul Qadar, pahalanya Allah janjikan seumpama 8 tahun kita ibadah lamanya. Syukur-syukur kalau kita umurnya sampai 83 tahun. Umat Nabi itu dijanjikan umurnya paling pendek. Semakin hari semakin tahun semakin abad meningkat, umur kita semakin pendek. Pendek pakai bawah ya. Makin pendek. Nabi hidup selama 63 tahun. Umatnya ada yang 53, ada yang 40, ada yang 30. Ada nggak yang 100? Ada. Kalau umat Nabi dahulu, Nabi Adam hidup berapa tahun? 95.000 tahun. Itu 1000 tahun hidup panjang. Tetapi dengan kekhususiaan yang dimana pendeknya umur Nabi Muhammad, Allah berikan pahala yang dimana ketika umatnya beribadah, satu kali ibadah di malam itu nilainya sama dengan ibadah 83 tahun lamanya. Tidak terkecuali ibadah apapun, baik yang lagi bangun di waktu malam bantuin ibu lagi masak, dicatat
ibadahnya 83 tahun. Ada yang suami istri lagi nemenin suaminya, lagi galau, capek, mungkin nggak dapat THR ya, ditemani sama istrinya. Di malam itu turun malam Lailatul Qadar, Allah catat pahalanya selama 83 tahun. Kalian lagi duduk-duduk, ibu kecapean masak, pijetin tuh ibu. Ada nggak sekarang pijetin ibunya? Nggak ada. Bahkan pakai. Dipijetin bapaknya, dipijetin ibunya. Ketika dijumpai malam Lailatul Qadar, maka Allah naikkan satu saja pahalanya sama dengan 83 tahun. Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya saya bunuh. Insya Allah kamu masuk surga. Berani nggak? Itu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tidak hanya itu, apalagi kemuliaan yang dimana bulan Ramadan ini adalah syahrul umati. Nabi sampaikan kemuliaan bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana khusus diberikan umat hanya kepada umat baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepada umat Nabi Adam, tidak kepada umat Nabi Nuh. Ya pemirsa, ini kita sedang sambil mendengarkan ceramah dari Ustadz Akli. Ini tadi para santri yang sudah ada di sini dari tadi malam ini telah melakukan sholat tahajud. Di mana sholat tahajud ini memang wajib dilakukan tiap malamnya di bulan Ramadan bagi para pesantren dari Yayasan Al-Ansyor ini pemirsa. Nah memang domisili-domisili dari para santri ini bervariasi dari mulai Jabodetabek hingga juga ada tadi yang dari Ambon, pemirsa, luar biasa sekali. Dan mereka tetap antusias untuk melakukan kegiatan hari ini karena nanti kegiatan hari ini juga diisi dengan matasik, di mana matasik ini merupakan masa ta'aruf santri cilik. Jadi selain tadi sudah sholat tahajud, mendengarkan ceramah, nanti juga para santri akan dilakukan kegiatan seperti menelusuri sekitaran yayasan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya bersama dengan kelompok-kelompok mereka yang sudah dibagikan. Nah, selain itu pemirsa, kita ingin wawancara ini salah satu ustadz yang memang sedang bertugas pada malam hari ini. Nah, memang ustadz-ustadz yang bertugas di yayasan ini datang dari tempat yang beragam. Jadi ada yang dari Sumatera Barat, juga ada yang dari Jakarta dan lain-lain. Nah, pemirsa, sekarang saya akan coba mewawancarai salah satu ustadz yang kebetulan hari ini sedang mendengarkan ceramah pada pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Dengan Ustadz siapa nih? Ustadz Akif. Ustadz Akif, saya mau tanya-tanya nih tentang kegiatan malam ini tuh ada kegiatan apa aja sih Ustadz? Yaitu kegiatan untuk mencapai Lailatul Qadar. Jadi kita itu kalau 10 akhir di bulan Ramadan dari mulai ke-21 sampai 30 itu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah di situ diterangkan dalam Al-Qur'an itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan dalam surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya sesungguhnya saya, kata Allah, itu saya menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ustadz, kalau sehari-hari di sini santri itu rutinitasnya seperti apa nih? Dari mulai bangun tidur hingga tidur di malam hari itu kegiatannya seperti apa Ustadz? Iya, tanya. Untuk malam sekarang di akhir 10 akhir ini, jadi mulai jam 2, kemudian kita bangun, kemudian sholat tahajud, ada kultum juga, kemudian kita tadarus bareng, sampai kemudian kita persiapan sahur. Setelah persiapan sahur kita sholat berjamaah bareng, kemudian ada setoran Al-Quran. Nah, ada karena kita pondoknya juga yayasan tahfidz juga, sehingga di situ ada hafalan Quran, ada ngaji kitab salaf dan lain sebagainya, sampai kemudian akhir di tarawih
dan kemudian ada tadarus lagi dan kemudian istirahat. Kalau sahur sendiri, Ustadz, ini yang menyiapkan dari santri-santri juga atau dibantu oleh siapa begitu, Ustadz? Biasanya adalah ada jadwal piketnya dari santri sendiri, kemudian dibantu dengan ibu nyainya yang mengurus-ngurus, terus dibantu oleh para santri yang sudah ada jadwalnya masing-masing. Senin ini siapa, Selasa siapa, Rabu dan lain sebagainya. Begitu. Pak Ustadz, kan di sini santrinya udah ratusan ya Ustadz ya. Ini paling jauh datangnya dari mana Ustadz, santri di sini? Oh, kalau yang berdomisili atau santri mukim sendiri itu sekitar ada 85. Tapi kalau kita yang pulang pergi itu sekitar ada 400-an. Meliputi ada PAUDku, ada TPQ, Hidiniyah, Tahfidz dan lain sebagainya. Kalau santri-santri yang mukim itu masih sekitar Jakarta, Bekasi, Sukabumi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz atas informasinya. Nah, pemirsa, begitu suasana dari sahur ataupun sholat tahajud pada malam hari ini di Yayasan Al-Ansyor di Bekasi, Jawa Barat. Begitu, kembali ke studio. Ya Adia, ini kan masih mendengarkan tauziah. Mereka ini sahurnya kira-kira pukul berapa nih Adia? Dan ada persiapan lain nggak sih untuk nanti menjalankan ibadah puasa? Ya baik, Fahada, untuk sahur ini kurang lebih mulai pada pukul 3 dini hari nanti, dan di mana biasanya sahur ini memang dilaksanakan atau makanannya ini dibantu juga oleh para santri-santri yang perempuan, di mana di sini itu ada semacam jadwal, mereka akan bergantian untuk membantu untuk memasak makanan setiap harinya, dan kira-kira per harinya itu ada 5 orang yang membantu untuk membuat masakan untuk satu yayasan di sini. Dan untuk persiapan selama Ramadan ini biasanya pasti setiap hari ada tahajud, lalu juga ada tausiah seperti ini, sahur bersama, hingga nanti untuk malam hari pastinya akan ada tarawih bersama. Begitu, Pak Hada. Terima kasih atas informasinya, Adia Anwari. Ini keren-keren banget ya, ternyata anak-anak pesantren ini masih berusia mungkin belasan tahun ya, sudah menyimak tauziah jam 2 pagi ini. Ini memang Masya harus Allah. disiplinkan supaya mereka benar-benar dapat beribadah secara khusyuk dan baik.